Para Pencari Tuhan, kalau disingkat PPT. Sinetron ini udah tayang dari tahun 2007 dan tahun ini sudah memasuki season 16. Wow, sudah 16 tahun guys. Ini kalau anak orang udah masuk SMA. Jadi secara teknis, Para Pencari Tuhan menjadi sinetron Ramadan paling awet di Indonesia. Bahkan sudah dapat rekor muri, yaitu serial religi Ramadan berkelanjutan terlama. Wow. Meskipun sinetron Ramadan tiap tahunnya selalu muncul yang baru, tapi Para Pencari Tuhan tetap survive hingga saat ini. Bahkan preman pensiun yang sempat digadang-gadang akan mengalahkannya juga tidak dapat menghentikan sinetron ini untuk terus membuat season terbaru. Hajar, bakar, Jangan dibiasakan langsung salam olahraga. Mikir dulu, berstrategi dulu. Dan awetnya sinetron ini bukan tanpa alasan, karena menurut gue memang ada kualitas yang diberikan dengan baik kepada penonton melalui sinetron ini. Ya, walaupun beberapa season terakhir ceritanya mulai kurang seru buat gue, tapi tetap tidak menutup fakta betapa bagusnya season-season sebelumnya, yaitu saat era Trio Bajai masih ada di sinetron ini. Jadi sebagai bentuk apresiasi gue terhadap PPT, maka di episode ini gue sudah merangkum beberapa alasan mengapa Para Pencari Tuhan menjadi sinetron religi terbaik di Indonesia. Nah, apa aja alasannya? Ini dia. Ya terserah bapak lah. Ya emang terserah gue. Gue yang punya proyek. Yang pertama, semua karakter itu unik. Ini yang gue suka dari sinetron ini, gak ada tokoh utama. Semua karakter itu punya porsi dan struggle masing-masing yang seru untuk dikulik. Kayak Trio Baja yang susah banget mau tobat, Bang Jack yang gampang emosian, Asrul dan Udin yang berkelahi dengan kemiskinan, Trio RT RW yang sibuk merencanakan penggusuran masjid untuk dibangun minimarket, Azam yang bucin dan berjuang untuk mendapatkan hati ayah, Ustadz Ferry yang pengen banget tampil di TV, dan Pak Jalal yang sombong kayak Fir'aun. Karakter yang beragam dan punya problem berbeda-beda membuat sinetron ini gak ngebosenin. Ceritanya padet banget, gak ada karakter sampingan karena semua punya porsi yang sama dan semua punya problem yang serius tapi dikemas dengan lucu. Jadinya seru untuk diikuti. sampean itu gimana sih, Din? Punya utang sama saya kok buron terus? Yang kedua, mengupas realita kehidupan dengan baik. Walaupun sinetron fiksi, tapi problem yang diangkat itu nggak jauh dari kehidupan nyata. Gua ambil contoh karakter Asrul, Udin, dan Pak Jalal. Asrul dan Udin adalah gambaran orang miskin yang sering kita jumpai. Ketemu sama Pak Jalal, orang kaya yang sombongnya kayak Firaun. Nah, walaupun Asrul dan Udin kesel banget sama Pak Jalal, ya tapi mereka berdua nggak nolak kalau dapat kerjaan atau dikasih duit sama Pak Jalal. Nah, itu adalah gambaran realita yang gue suka banget. Banyak kan orang yang kesel sama bosnya tapi tetap butuh karena ya urusan hati mah belakangan. Yang penting duit dulu biar anak istri bisa makan. Enak bener jadi orang miskin kayak lu. Dapat pahala dari Allah, dapat duit juga dari gue. Yang ketiga, menyelipkan pembelajaran agama dengan baik. PPT punya komposisi cerita yang lucu, tapi kalau diperhatikan dengan baik, maka kalian akan menemukan pembelajaran yang banyak di setiap ceritanya. Contoh Chelsea, Juki, dan Barong. Mereka adalah mantan napi yang ingin bertobat, ketemu sama Bang Jack yang nerima mereka apa adanya. Di season awal PPT sangat memperlihatkan perjuangan 3 orang ini untuk bertobat. Bang Jack dengan pelan mengajarkan agama kepada mereka dan secara tidak langsung ikut mengedukasi penonton juga, kayak tata cara sholat, puasa, etika, adab, dan lain-lain. Memperlihatkan juga bahwasannya nggak gampang bertobat, karena tobat itu hadiahnya surga. Kalau tobat itu gampang, hadiahnya mah kipas angin. Kipas angin Cosmos Modesta, satu kipas nempel di mana-mana. Yang keempat, komedi yang padat. PPT ini punya komedi yang padat banget karena desain setiap karakternya itu punya problem yang serius tapi dikemas dengan lucu. Contoh karakter Pak RW ini. Beliau adalah orang yang licik, seorang mastermind kejahatan, seorang joker.
Tapi ternyata dia suami-suami takut istri. Terus Ustadz Ferry yang manusiawi banget. Biasanya kalau Ustadz di sinetron itu kan baik, sabar. Kalau Ustadz Ferry enggak, ya kalau lagi marah ngambil golok. Semuanya Azam. Pak Jalan minta tolong ke Azam. Lu nyuruh gua lari ke Azam. Terus perseteruan Asrul Udin versus Bonte. Ya sebenarnya ini cuma selingan aja ya, tapi buat gue lucu banget karena Asrul Udin yang sehari-hari harus pusing nyari duit, tapi masih harus pusing ngadepin Bonte yang gak jelas. Cie. Demen gua ngeliat lu berdua, akrab banget. Lama-lama jadi besan tuh. Cie. Yang kelima, setiap episode berkualitas. PPT cuma tayang saat Ramadan aja, nggak ada istilah kejar tayang. Jadi karena episode yang terbatas, ceritanya pun berkualitas. Build up universe-nya rapih. Setiap karakter punya benang merah dengan karakter lainnya. Kesinambungan terjaga. Memasukkan karakter baru selalu rapih. Komedi dan drama berdampingan dengan baik. Selalu ada hikmah yang bisa dipetik dari banyak dialog. Pokoknya setiap episode itu ada tujuannya gitu. Gak kayak sinetron reguler yang syuting stripping sampai artisnya tipes. Kalau sinetron reguler kan yang gak ada diada-adain. Yang penting episodenya banyak. Kalau kualitas mah bodo amat. Yang penting rating. Astagfirullahaladzim. Udah model mana nih? Hei. Lo wudhu apa minum? Yang keenam, drama yang kuat. Meskipun cerita PPT didominasi oleh komedi, tapi porsi dramanya juga lumayan banyak dan mengena di hati. Contohnya Bang Jack yang pengen banget naik haji, ampe bela-belain ikut lomba karambol, tapi ia akhirnya merelakan tabungan hajinya untuk lahiran anak Asrul. Di situ Bang Jack meninggalkan impiannya belajar ikhlas untuk kebaikan yang lain. Kemudian saat anak Asrul yang paling kecil meninggal, di situ Asrul nggak nangis dan cuma tersenyum pasrah menerima keadaan. Ya Allah, saking sedihnya sampai nggak bisa berkata-kata. Tapi akhirnya nasib baik datang. Keluarga Asrul menjadi kaya karena soto Bataknya yang laku. Tapi ya Allah, warungnya Asrul akhirnya bangkrut karena nggak sengaja menjual daging babi. Wah, drama itu bener-bener mantap sekali. Emosi dimainkan sebegitu dahsyatnya di sinetron ini. Jangan kecil hati, Srul. Allah emang udah ngincer lu dari dulu. Dia cuma pengen ngetes. Lu lebih cinta anak lu atau dia? Oke, itulah alasan menurut gue yang membuat PPT layak diberikan titel Sinetron Ramadan Indonesia Terbaik. Tapi menurut gue PPT lebih baik ditamatin aja deh. Soalnya semakin kesini semakin kurang seru menurut gue. Dan Om Deddy Mizwar lebih baik buat sinetron Ramadan yang baru deh. Gue yakin bisa kok. Karena dari track recordnya sinetron religi beliau itu selalu bagus. Kayak Lorong Waktu, Kiamat Sudah Dekat. Dan selalu jadi ikon religi di masanya. Nah, kalau menurut kalian apakah PPT ini lebih baik ditamatin atau tetap lanjut terus sampai cipung kuliah? Komen aja di bawah, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Hehehe.